Halo Oke dan Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen, edisi Oke Horor. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Dan di kisah horor kali ini, aku tuh bakal ceritain tentang kisah penerbangan pesawat hantu, yaitu Helios Airways Flight 522 dari Cyprus. Jadi ya tanggal 14 Agustus tahun 2005 nih, sebuah pesawat itu melintas di atas langit Laut Mediterania, tepatnya di benua biru Eropa. Pesawat dari penerbangan maskapai Helios itu berangkat dari kota Larnaca di Pulau Cyprus. Nah, pesawat ini itu tuh menuju tujuannya itu ke kota Praha, yaitu ibu kotanya Republik Ceko. Tapi ada yang aneh nih dari si pesawat ini ketika dia itu melintasi langit Yunani. Pesawat itu sama sekali nggak merespon panggilan dari pihak bandara, sampai-sampai pemerintah Yunani pada saat itu tuh bener-bener khawatir sama si pesawat ini. Alhasil mereka ini nih dari pemerintah itu mengutus pesawat jet tempur untuk nyari si pesawat ini untuk mengetahui si pesawat tadi kenapa dia tuh berangkat tanpa sedikit informasi atau tanpa pemberitahuan dari pilot di kokpit. Tapi apa yang mereka ini lihat di sana itu benar-benar mencegangkan. Mau tahu kalian jadi seluruh penumpangnya itu sudah nggak bernyawa lagi. Nggak hanya penumpangnya aja, tapi seluruh kru pesawat itu juga bernasib sama. Ketika akhirnya si pesawat ini ternyata jatuh di wilayah Yunani. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi sama si pesawat ini ya kan? Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat nonton. Sebelumnya aku tuh mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau nama si pesawat itu, pesawatnya namanya Olympia. Pesawat dari jenis Boeing 737 itu bernama Olympia dan memiliki Helios Airways, yaitu sebuah maskapai yang low budget itu dari Cyprus. Jadi kayak layaknya maskapai low budget pada umumnya nih, Helios ini membeli pesawat-pesawat tua dari maskapai-maskapai penerbangan lainnya dan mengoperasikannya. Nah, pesawat Olympia ini pada waktu itu, waktu dibeli sama Helios itu umurnya sudah 7 tahun. Dan jadi pada hari yang naas itu, tepat di mana pesawat itu jatuh, itu sebenarnya pesawat itu baru aja tiba di Bandara Larnaca. Nah, Cyprus dari London itu kru pesawat itu melaporkan ada kejadian aneh. Yang pertama, itu pintu mereka tiba-tiba membeku, dan yang kedua itu mereka kedengeran suara-suara aneh yang berasal dari pintu. Nah, karena dua hal itulah si kru-kru ini meminta teknisi untuk memeriksa pesawat itu sendiri gitu kan. Setelah diperiksa sama para teknisi, akhirnya pesawat ini dikembalikan lagi lah ke maskapai untuk diterbangkan. Dan pesawat itu itu ditugaskan untuk meninggalkan Larnaca, Cyprus itu pada jam 9 pagi. Dan dijadwalkan untuk sampai ke Bandara Nasional dari Republik Ceko itu Praha itu sekitar jam 10.45 pagi. Jadi pada intinya itu tuh bener-bener penerbangan singkat yang emang seharusnya nggak cukup berat ya kan. Dan pada saat itu pesawat Olympia ini dipilotin sama Hans Jürgen Martin, yaitu seorang kapten pilot yang berpengalaman dari Jerman, yang udah menapaki karirnya di dunia penerbangan itu selama kurang lebih 35 tahun. Dan kopilotnya itu bernama Pampos Karalambos yang berusia 51 tahun. Nah, si kopilotnya itu adalah warga negara dari Cyprus. Pesawat Olympia pada waktu itu tuh itu kurang lebih membawa 121 penumpang. Pesawat itu pun berangkat, dan ketika dia naik nih ketinggian kurang lebih 3.670 meter, tiba-tiba ada suara alarm dari pesawat itu bunyi. Nah, karena hal itu si kapten ini dia mutusin buat menghubungi pihak Helios lewat radio di pesawatnya. Tapi ya kan belum siap ini kaptennya ngehubungi si pihak teknisi yang ada di bandara itu, tiba-tiba hubungan mereka itu terputus gitu aja.
Dan itulah kali terakhir pesawat Olympia ini berhubungan dengan siapapun. Jadi ceritanya tuh pada sekitar kurang lebih jam 10 pagi gitu, pesawat itu mulai terbang, dia masuk ke wilayah Yunani, dan seharusnya ya kan, menurut protokol yang berlaku nih, pesawat Olympia tuh seharusnya singgah dulu nih ke air traffic control yang ada di Athena. Jadi Athena itu ada di Yunani juga ya. Tapi yang ada, nggak ada komunikasi sama sekali dari si pesawat Olympia ini. Jadi pada saat itu orang-orang beranggapan seakan-akan si pesawat Olympia ini sedang kayak dikendalikan gitu sama hantu. Nah, pihak Air Traffic Control atau biasa disebut dengan ATC sebenarnya udah berusaha menghubungi pesawat Olympia ini sebanyak 19 kali. Nah, karena merasa curiga nih ya kan dengan hal itu, akhirnya pihak militer dari Yunani mereka mutusin buat nuruni 2 pesawat tempur nih tipe F-16 karena mereka sebenarnya punya pikiran buruk atau takut ya pesawat itu entah dibajak teroris atau ada hal yang lainnya yang nggak mereka inginkan gitu. Tapi ketika mereka ini berhasil ya kan mencapai pesawat itu sekitar jam 11 pagi, mereka ini menemukan ada hal yang aneh. Yang pertama, mereka ini nemuin ada masker-masker oksigen dari pesawat itu yang udah bergelantungan. Dan gak hanya itu, mereka juga nemuin ada pilot dan kopilot itu sudah tergeletak nggak sadarkan diri. Nah, pada saat itu mereka tuh pun berpendapat bahwa pada saat itu pesawat Olympia ini sebenarnya gak ada satupun yang mengendalikannya. Nah, ada lagi nih yang lebih aneh. Dari para pilot pesawat tempur F-16 itu, mereka berhasil nemuin 1 orang yang ditemukan dalam kondisi masih sadar gitu. Sementara seluruh penumpang dari kru, kopilot, pilot itu semuanya ditemukan gak sadarkan diri. Jadi pada saat itu pilot-pilot pesawat tempur ini cuman nemuin 1 orang ini yang sadarkan diri. Pada saat itu yang mereka temukan sadarkan diri adalah kru pesawat, yaitu pramugara yang bernama Andreas. Nah, si Andreas ini bahkan itu terlihat sedang memasuki kokpit dan dia ini duduk di kursi pilot. Dan pada saat itu si pramugara yang bernama Andreas ini ditemukan dalam kondisi yang masih memakai topeng oksigen. Dan dia tuh bahkan sempat melambaikan tangan ke arah pilot-pilot yang ada di pesawat tempur. Tapi tiba-tiba itu keluar percikan api di salah satu mesin karena si pesawat Olympia ini sudah kehabisan bahan bakar. Dan gak lama juga akhirnya pesawat itu mau gak mau dia menghujam ke bawah, itu tepatnya jam 12 siang. Jadi pesawat Olympia ini ternyata nabrak sebuah bukit di kota Gramatiko. Dan itu ya kan, itu kurang lebih sekitar 40 km dari kota Athena di Yunani. Karena momen itu akhirnya seluruh penumpang, kru yang ada di dalam pesawat itu akhirnya sudah tidak ada lagi, alias udah kehilangan nyawanya lah. Nah, akhirnya dari kejadian itu seluruh penumpang, kru ya pokoknya yang ada di dalam pesawat itu sejumlah 121 orang itu akhirnya mereka harus kehilangan nyawanya. Dan pada saat itu ya kan, waktu itu pesawat Olympia ini membawa 115 penumpang dan 6 kru, itu sekitar 93 diantaranya adalah orang dewasa dan yang naas 22 sisanya adalah anak-anak. Dan semua penumpang itu rata-rata kebangsaan Yunani dan Cyprus. Dan kejadian naas yang dialami sama pesawat Olympia ini tentu menggemparkan pihak Yunani. Karena apa? Karena kejadian itu tercatat sebagai insiden pesawat yang paling mengerikan di Yunani pada saat itu. Ya bisa dibilang kayak kejadian pesawat terburuk gitulah ya di negara itu gitu. Walaupun pesawat itu berasal dari Cyprus. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apakah emang kesalahan manusia ya kan? Atau emang ada hal misteri di balik kejadian itu? Jadi flight data recorder nih dan cockpit voice recorder dari pesawat itu, dari pesawat Olympia kemudian dikirimkanlah nih ke Paris. Nah, tujuannya udah jelas untuk dianalisis. Dari setiap kejadian yang ada di pesawat Olympus itu ya kan ya, mungkin dari sebagian kita nih ada yang berpendapat kalau yang bertanggung jawab yang paling besar nih
adalah si Andreas, yaitu si pramugara yang satu-satunya ditemukan masih sadarkan diri gitu kan, apalagi dia duduk di kursi kapten gitu. Tapi ya kan, setelah semuanya dianalisis nih dari hasil rekaman itu, ternyata si Andreas inilah justru yang berusaha mau menyelamatkan pesawat itu. Karena apa? Karena dia sadar ngelihat semua penumpang, pilot, kopilot semuanya nggak sadarkan diri, cuman dia satu-satunya orang yang masih sadarkan diri weh. Jadi emang dialah orang yang sedang berusaha nyelamatin semua orang yang ada di pesawat itu. Makanya dia duduk di kursi pilot. Dan di situ kebukti bahwa dia menghubungi ATC dan mengatakan kalimat Mayday. Dan itu waktu dia itu menghubungi pihak radio. Tapi sayangnya ya weh, ya karena dia mungkin hanya seorang pramugara di pesawat itu, dia itu kurang berpengalaman untuk menggunakan radio yang ada di kokpit pesawat itu, yaitu radio kokpit gitu. Jadi pada waktu itu radio itu masih ditun kelar kanan sih, sehingga sama sekali nggak kedengar oleh ATC yang ada di Athena. Nah dari situ ya kan, si Andreas ini memang berusaha kalilah buat mengendalikan si pesawat Olympia ini. Nah kebetulan si Andreas ini ternyata memiliki lisensi pilot weh. Walaupun dia sebenarnya nggak pernah menerbangkan pesawat Boeing 737 ini. Tapi naasnya dia itu terlambat karena apa? Karena si pesawat ini sudah keburu kehabisan bahan bakar dan akhirnya mau nggak mau pesawat dan seluruh penumpang yang ada di pesawat itu harus menghujam ke tanah secara drastis. Nah itulah fakta pertama yang terkuak dari rekaman kokpit yang ada di pesawat Olympia itu. Tapi ada satu pertanyaan nih yang benar-benar menyeruak. Nah pertanyaannya itu, kenapa si kaptennya, kopilot gitu kan, seluruh penumpang itu ditemukan gak sadarkan diri? Hanya si Andreas yang masih sadarkan diri. Padahal pada saat itu posisi pesawat masih terbang di atas langit gitu. Sampai akhirnya mereka semua menemukan ajalnya. Nah petunjuk pertama nih weh, yaitu masker-masker oksigen yang pada saat itu ditemukan bergelantungan di kabin penumpang. Nah masker itu akan digunakan ketika kadar oksigen di dalam ruangan pesawat itu mulai menurun. Makanya orang-orang itu dianjurkan buat pakai masker oksigen itu. Nah jadi pertanyaan lagi nih, jadi PR lagi ya kan, kenapa bisa gitu ada oksigen yang sampai turun drastis sampai ngebuat pilot, kopilot sampai penumpangnya itu nggak sadarkan diri. Nah untuk ngejelasinnya kita balik lagi nih ke awal, bahkan sebelum pesawat Olympia ini diterbangkan. Kalau kalian masih inget ya weh ya, sebelum pergi kan pesawat ini diatasi nih sama teknisi karena ada hal atau ada masalah lah sama si pesawat ini ya kan. Ternyata pada saat itu si teknisi ini bilang ternyata ada kebocoran udara yang ada di pesawat Olympia ini. Nah ketika para teknisi ini menginspeksi pesawat itu ya, akhirnya dia itu memindahkan sistem yang mengontrol pengaturan tekanan udara yang ada di dalam kabin pesawat. Dari auto diubah jadi manual. Nah celakanya nih setelah pemeriksaan itu, nah pada saat itu ternyata dia lupa mengganti kembali nih settingan dari manual ke auto. Inilah yang nantinya bakal jadi bencana gitu untuk seluruh penumpang yang ada di pesawat itu. Mungkin dari kita itu berpikir bahwa apa yang menimpa pesawat Olympia itu pastinya akibat ulah dari para teknisi kan. Tapi sebenarnya kesalahan itu nggak sepenuhnya salah mereka. Walaupun emang si teknisi ini udah ngelakuin kekeliruan gitu kan. Tapi ya seharusnya menurut protokol yang berlaku nih, sebelum pesawat itu terbang ya kan, seharusnya dilakukan sebanyak 3 kali pemeriksaan terhadap sistem yang tadi aku ceritakan, yang dari manual ke auto manual itu seharusnya itu diperiksa sebanyak 3 kali, yaitu pada saat sebelum penerbangan, waktu mesin pesawat dinyalakan, dan pada saat take off. Bahkan ya sang pilot itu sebenarnya bisa memperbaiki hal itu atau memeriksa hal itu dengan menekan satu tombol aja gitu. Semua pihak yang terkait itu gagal untuk memperhatikan hal yang error tersebut gitu. Nah waktu si Olympia ini, pesawat Olympia ini lepas landas, memang ada suara alarm kan, dan itu didengar sama si pilotnya. Alarm itu menunjukkan bahwa adanya kebocoran
yang ada di dalam pesawat, yaitu kebocoran udara. Nah, sang pilot itu udah berbuat benar dan udah menghubungi pihak Helios pada saat itu. Nah, waktu udah ngedengerin apa yang dibilang sama si pilot ini, si teknisi ini yang tadinya ngatasi pesawat itu kan, itu sempat nanya juga ke pilotnya, udah diubah belum dari manual jadi auto. Tapi waktu sang operator ini menanyakan sama pilot, nah si pilot ini keburu kebingungan nih. Nah, kenapa si pilot ini kebingungan, Ternyata itu adalah dampak dari hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan disitulah akhirnya si pilot ini pingsan. Nah, mungkin di saat yang sama pula ya kan, disitulah masker-masker oksigen dari penumpang ini jatuh bergelantungan. Tapi sayangnya semua itu udah terlambat karena semua penumpang itu udah keburu nggak sadarkan diri juga. Nah, dari situ semua kru dan pilot, kopilot itu sama sekali udah nggak bisa apa-apa lagi. Semua mereka itu nggak sadarkan diri dan ajaibnya nih, pesawat itu melaju tanpa dikendalikan sama siapapun pada saat itu. Nah, jadi pertanyaan lagi nih sama orang-orang, loh kok bisa sih pesawat itu melaju tanpa dikendalikan sama manusia gitu kan? Karena banyaknya pertanyaan itu, bukannya kalau pesawat itu nggak ada yang mengendalikan atau mengoperasikan, pesawat itu bakal jatuh gitu kan. Ternyata pesawat Olympus ini sudah dalam kondisi autopilot, sehingga dia tuh masih mampu melayang dan melaju walaupun sama sekali nggak dikendalikan sama seorang pilot gitu. Tapi pesawat Olympus ini melaju ya tentunya nggak tentu arah, itu kurang lebih 70 menit atau 1 jam lebih. Hingga akhirnya pesawat Olympus ini masuk ke wilayah udara Yunani hingga akhirnya mereka ini harus jatuh menghantam ke tanah. Karena kondisi bahan bakarnya yang sudah habis, yang kayak aku ceritakan tadi ya kan. Jadi kesimpulannya nih dari semua cerita yang udah aku ceritakan tadi nih, sebenarnya bisa disimpulkan kan kalau kesalahan itu nggak hanya dari pihak teknisi, tapi berbagai pihak juga terkait akibat mereka ini yaitu lalai gitu. Kemudian datang lagi nih pertanyaan, apakah pihak maskapai akan bertanggung jawab atas kesalahan yang udah terjadi yang ada di pesawat Olympus itu? Di sini aku bakal bahasnya lagi. Mungkin kalian sendiri pun bisa ngejawab pertanyaan itu lewat fakta-fakta yang aku kasih di sini. Pada tanggal 16 Desember tahun 2004 nih, jadi sekitar 1 tahun nih sebelum hal naas itu terjadi sama si pesawat Olympus itu, pesawat yang sama ternyata mengalami hal yang serupa, yaitu dropnya tekanan kabin waktu pesawat itu lagi terbang-terbangnya gitu. Bahkan pada saat itu pesawat Olympia nih itu melakukan pendaratan darurat nih. Karena apa? Karena saking gentingnya situasi pada saat itu. Hal yang sama itu memang terjadi karena pada saat itu para kru pesawat Olympus ini itu melaporkan ada suara-suara aneh yang berasal dari pintu pesawat itu. Tapi walaupun hampir aja ya kan ngalami hal yang naas nih, pesawat itu tuh masih dioperasikan sama Helios Airways. Jadi seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa nih. Jadi ada satu fakta lagi yang harus kalian tahu. Jadi pada saat itu ada seorang ibu. Nah, ibu ini ibu dari salah satu kru penumpang yang ada di pesawat Olympus. Itu dia ngaku bahwa anaknya itu sering komplain, berkali-kali komplain kepada pihak maskapai penerbangan bahwa pesawat itu memang bermasalah. Tapi sayangnya komplainnya dia ini nggak pernah didengarkan. Dia mengeluh bahwa kabin pesawat itu berubah jadi sangat dingin gitu ketika terbang, yang menunjukkan adanya kebocoran di pesawat itu. Bahkan pesawat itu sempat diperbaiki sebanyak 7 kali gitu. Nah, seharusnya dengan kerusakan yang kayak gitu ya kan, pesawat itu harusnya dipensiunkan karena udah nggak layak terbang. Tapi sayang, itu semua sama sekali nggak didengarkan sama pihak Helios pada saat itu. Tapi akhirnya, akibat dari insiden itu, pemerintah Cyprus akhirnya membekukan seluruh aset Helios, sehingga maskapai itu terpaksa berhenti beroperasi pada tahun 2006. Bahkan mereka nggak lolos dari jeratan hukum. 4 dari petinggi Helios Airways, 3 berkewarganegaraan Cyprus, dan 1 warga negara Bulgaria. Mereka ini disidang pada tahun 2008 atas tuduhan
akibat kelalaian ya, itu tentang pesawat tadi. Tapi persidangan di Cyprus itu terbukti berat sebelah, karena pada tahun 2011 keempatnya dibebaskan dari semua tuduhan karena terbukti nggak bersalah. Nah, pada tahun 2011 pula persidangan itu kembali diulang di Yunani. Sebab cukup banyak dari penumpang yang harus kehilangan nyawanya Yunani dan peristiwa jatuhnya pesawat pun terjadi di wilayah kedaulatan negara itu. Nah, pada tahun 2012 keempatnya diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Tapi keempatnya mengajukan banding sehingga masih belum dijebloskan ke penjara pada tahun 2013. Nah, Mahkamah Agung itu menolak banding. Mereka sehingga berempat pun kalah nih. Tapi disinilah uniknya para terdakwa tersebut ternyata bisa membeli kebebasan mereka dengan membayar ganti rugi sebesar 79.000 euro, itu masing-masing orang setara 1,3 miliar rupiah. Jadi nggak hanya itu, ternyata salah satu terdakwa yang berkebangsaan Bulgaria tadi itu malah melenggang bebas setelah pemerintah Bulgaria ikut campur nih, ngebela warganya. Padahal di peradilan itu terbukti Helios Airways memotong budget yang diperuntukkan untuk safety demi profit belaka, hingga hal naas itu pun terjadi. Nah, di sini kita bisa bikin kesimpulan nih. Para korban yang ada di pesawat Olympus itu bisa dibilang sama sekali nggak dapat keadilan di dunia ini gitu kan. Tapi kita harus percaya bukan berarti mereka nggak dapat kedamaian di alam yang berbeda gitu. Ya pokoknya kita doain lah buat semua para korban yang ada di pesawat Olympus ini, semoga mereka ini tenang di alam sana dan semoga kedepannya nggak ada lagi kejadian naas yang sama, apalagi kejadian itu adalah dari kelalaian manusia itu sendiri gitu. Dan buat kalian semuanya, makasih yang udah dengeri cerita aku hari ini. Kalau kalian punya pendapat untuk tentang video hari ini, kalian boleh komen di bawah, atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku berikutnya di minggu depan, kalian juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel OKZ. Assalamualaikum.